Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi tentunya bersama kita Kisah Tanah Jawa dalam hashtag di rumah aja. Hari Kamis ini ada sesuatu yang berbeda ya Om ya. Biasanya kita kelayapan sampai mana-mana, lah sekarang kok cuma di sini-sini aja. Iya, himbauan ini kita Iya juga sih. tidak boleh pergi kemana-mana. Terus kita juga sering baca komentar Mas Genta. Ya, Kadang ini kok masih syuting kelayapan? Itu sudah bulan yang lampau. ya Udah itu lampau. zaman prasejarah itu syutingnya. Sebelum corona menyerang kita. Gitu. Udah lama sekali. Dan kemarin terakhir kita berarti syutingnya itu di Lava Bantal. Lava Bantal itu paling akhir. Paling akhir untuk sebelum pandemi ini. Dan setelah pandemi ya akhirnya kita terlockdown di sini, bikin konten obrolan santai dan segala macamnya. Dan mungkin di hari yang Kamis ini mungkin ada sesuatu yang baru karena kita tidak ada jalan-jalannya, kita nggak kelayapan dulu, kita stay di sini aja dan kita akan membahas apa ya? Kita tetap jalan-jalan tapi di imajinasi masing-masing lah ya. Iya. Ini disiapkan untuk berfantasi ria. sambil kita semua bernostalgia tentunya. Dengan perjalanan-perjalanan kisah tanah Jawa di masa-masa lalu kayak gitu. Mungkin untuk kali ini mungkin kayak kebanyakan dari kalian tuh pasti bertanya-tanya selama tim kisah tanah Jawa itu berkunjung ke banyak tempat, kira-kira ada nggak sih tempat yang menurut kalian tim kisah tanah Jawa itu merasakan benar-benar serem kayak gitu? Kalau saya jelas serem semua, tapi kan kalau menurut Om Ho kan beda. Gitu. Mungkin di sini kita akan apa ya kayak merecap atau mereview. Mungkin kita kasih berapa nih contohnya? 10, Kalau 13, 13 75. kebanyakan ya. Kita sampai Iya. subuh nanti bahasnya. Mungkin nanti jumlahnya kan 13, cuman ini kita cicil dulu ya, kita ngangsur dulu. Iya. Tapi kalau ngangsur video itu bukan riba, jadi halal di sini. Halal. 5 dulu Mas kita, gimana? 5 tempat dulu ya. seram yang pernah dikunjungi oleh tim kisah tanah Jawa. Karena kalau kita ingat-ingat lagi itu sebenarnya kita ada jalan-jalan itu udah berapa banyak Om? Nggak terhitung ya, lupa ya. Banyak, mungkin konten kita ada ratusan mungkin. Ya ratusan. Dan ini Yang rupanya nih Iya. kangen rasanya. Tapi kalau ditanya perjalanan apa dan pernah terjadi apa lah itu mungkin kita masih ingat. Mungkin di sini kita kasih dari top 5 dulu, nomor 5 yang paling bawah sampai nanti yang paling seram itu di mana? Iya. 5 menurut Om Ho di mana? 5 itu berarti ini kita ambil episodenya malam semua aja ya. Ya, yang episode di malam. Iya, kita mewakili beberapa tempat-tempat. Itu ada Gua Jepang, pasti itu. Ya, Alas Roban, Mas Ropan ya. terus Gunung Kawi. Setuju Mungkin banget. ingat yang waktu malam yang kita Iya. sesi keduanya. Iya, setuju banget. Kalau saya Gunung Kawi itu serem soalnya itu pertama kali saya dihujat netizen Mas. Waktu makan. Waktu makan ya itu. Jembatan Cirahong yang belum lama. Jembatan Cirahong. Satu setuju. lagi mana ya kira-kira? Mas Benda ada ide? Satu lagi. Rumah sakit Rumah sakit mungkin ya. Cipanas. Cipanas, Rumah ya. sakit Cipanas itu saya setuju sih, itu serem sekali. Iya. kayak gitu. Ada 5 tempat berarti ya. Mewakili 5 bangunan, 5 daerah, juga 5 tujuan. 5 tujuan. Daerahnya mana ya? Dan ceritanya serem-seremnya itu berbeda kayak gitu. Iya. Mungkin kita akan mulai dulu dari mereview perjalanan kita waktu kita di rumah sakit di daerah Cipanas ya, Iya. rumah sakit Terbengkalai itu. Kalau nggak salah waktu itu kita malam hari ya Om ya itu. Iya, dan rumah sakit Cipanas itu sebenarnya tidak ada rencana sama sekali. Sama sekali nggak ada rencana kita ke sana. Dan kita kayak iseng-iseng berhadiah dan benar-benar berhadiah waktu itu ya. Iya. Itu memang banyak tempat sih Mas, termasuk dirimu waktu itu dengar suara noni nyanyi ya? Suara noni nyanyi yang pertama itu kan kalau nggak salah kita habis dari Gunung Padang. Iya, Ya, habis iya. dari Gunung Padang Pas lalu mau kita balik. sempetin ke rumah sakit Cipanas.
sebelum saya merasakan, tapi kalau kamu kan udah pasti merasakan. Yang pertama lo justru kameramennya itu kayak gitu. Pertama bikin apa ya, keder duluan itu tim kameramen itu dia sempat melihat katanya ada kepala noni dia berjalan di balik jendela. Iya benar. Yang itu gimana Mas Monggo yang Enggak, pas aku kan jadi kan aku ngambil alat sendiri kan ketinggalan. Oh iya, di mobil. Teman-teman udah Masuk. jalan, terus itu kan harus lewat apa namanya, lorong-lorong jendela tuh. Iya. Nah pas aku aku ambil alat itu mau nggak ngeliat ke lorong, cuman pas balik itu ada cewek di jendela, makanya ngomong ke tim mas itu. Oh. Itu aku pertama kali mau teman lihat sih. Iya. Udah lumayan. Soalnya pas waktu itu kita udah masuk ke dalam ya. Ke dalam, dan itu cukup malam kalau nggak salah waktu itu. Jam 11 kayaknya. Iya, 11 malam. Dan dari segi arsitekturnya juga mendukung ya, kalau dibilang serem tuh ya tipikal rumah-rumah Belanda. Kalau lama nggak didiamin, nggak ada pencahayaan sama sekali, ya bisa kalian bayangin lah. Jendela yang sepanjang dan segede itu tiba-tiba ada kepala jalan gitu kan juga wah kayak gitu. Iya, dan waktu itu kan sempat Mas Genta ini kan coba niruin kalau nggak salah yang waktu kita naik dekat bangunan yang runtuh. Oh ya, Yang waktu itu di situ suara ngikutin nadanya si nyanyi ini terus diganti ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya masih ingat itu. Saya penasaran waktu itu Iya. kan Om Mao kan ini ya suka dengan sesuatu dengan berbau Belanda. Iya. Gitu. Lalu saya tanyakan Om, kamu dengar suara ini nggak? Suara ini lagu Belanda apa bukan sih? Iya. Iya. Kayak gini ya Om ya. Saya tiruin nadanya gitu kan. Tiba-tiba nyanyi ganti liriknya gitu kan. Wah langsung seketika langsung cer gitu. Dan itu ya Om ya, di sana itu ada mungkin aku nggak tahu apakah di video itu ada apa enggak, kalau nggak salah waktu kita masuk ke ruangan dapur apa Iya, itu iya. dapur atau ruangan yang sering buat uji nyali stasiun-stasiun TV itu cukup serem juga. Iya, ada kayak ini sih Mas tambang waktu itu. Tambang kayak aku pertama kali masuk ya itu kayak apa ini tempat buat gantung diri gitu. Iya. Terus ada orang-orang nggak berani kesini karena saking seremnya kayak gitu kan, karena di samping dapur itu ada satu ruangan di mana dipercaya ada sosok kuntilanak merah Iya. yang bersemayam. Iya, dan itu yang ini Mas dulu dipakai untuk ruang isolasi. Ya. Ruang isolasi dan Isolasi. kita juga waktu itu coba mencari tentang sosok anak perempuan. Oh iya, Dia iya, terjebak di apa? Dimensi astral. Ya. Tersembunyi. Saya gitu. masih ingat saya pernah tulis itu, tulisannya kalau nggak salah judulnya Tangis Ani. Tangis Ani, iya. Tangis Ani. Anak kecil yang bernama Ani waktu itu dia sedang menjaga ibunya ya. kalau nggak Iya. salah ya, menjaga Dan pas di ibunya. hari terakhir itu kemudian kayak terjebak gitu Mas, diajak main atau apa masuk ke itu, dan waktu itu juga ngeliat ini sih kayak koloni pocong juga banyak gitu, Ya. berderet-deret, terus ada koloni kuntilanak, dan yang waktu kita masuk ke satu tempat ini bangsal dari sini jalan ke sana lurus sampai sana itu ada tangga Tapi aku curiga sesuatu deh Om Ari. bergeser pocong. Apa? Bergeser pocong. Aku curiga sesuatu deh. Kenapa di ventilasi ini dia diberi spesial khusus seperti ini beda dengan yang lain? Ya aku juga nggak berani soalnya. Yang ini ya. Iya. Pas ini yang ada kuntilanak merah. Yang waktu itu, waktu masuk ke bangsal yang Oh, terakhir iya, ada iya, iya. kamar mandi, yang di situ kan bau apa gitu, kayak sering kita dengar kayak bau amis atau apa gitu loh Mas waktu itu. Terus kita putuskan untuk kembali akhirnya, balik ke mana? Ke depan. Oke, sebelum kita berbicara tentang jauh ini ada satu penasaran saya simpen tentang Tangis Ani tadi itu. Iya. Ini pertanyaan saya Om ya. Kalau misal ada kasus seperti itu, seorang anak kecil dia terjebak di dalam dimensi astral dan dia sampai sekarang kan posisinya belum Masih di ditemukan dalam, ya, masih iya. di dalam itu. Dia itu menua atau enggak? Tetap Mas, tetap pada menua. usianya, pada usianya. Oh, pada usianya, Pada usianya, anak kecil itu. anak kecil itu. Dan nanti kalaupun bisa kembali ke dimensi kita, itu seperti ada konversi waktu. Jadi dari usia misal 10 tahun nanti dia akan dihitung aja, misal masuknya itu tahun 80, berarti kan 30 tahun ya Mas. Iya. Berarti sudah 40 tahun sekarang. Akan secara otomatis itu terkonversi gitu. Cuman si orang ini nanti mengalami satu hal yang namanya kayak di restart pola pikirnya. Jadi mungkin akan lupa dengan kejadian itu. Linglung gampangannya. Apa yang ada di dunia astral, Astral, itu dia iya. akan lupa sama sekali. Akan lupa sama sekali, dan di sana ini justru kalau hitungannya di tahun 70-an, tahun 80-an yang sudah 40-30 tahun, ngerasanya hanya berapa tahun gitu Mas, nggak lama gitu. Jadi lebih jauh lama di sana daripada di sini gitu. Durasi waktunya ada perpindahan. Jadi mungkin merasanya 5 tahun, usianya hanya tambah 5 tahun, tetapi di alam kita sudah 30 bahkan lebih gitu Mas.
kayaknya. Ngeri dan kasihan sih sebenarnya. Kalau Iya. kalian mungkin suatu saat nanti baca artikel-artikel kita yang lama, judulnya Tangisan itu ceritanya cukup kasihan dan sebenarnya adalah sosok yang bikin saya penasaran di sana. Itu adalah sosok kuntilanak merah. Merah ya yang di atas itu dan Di atas. ngeluarin ini juga kan lidah, Lidah yang lidah panjang dan sebelum tempat ini ditinggalkan untuk sanatorium waktu itu juga sudah menyimpan beberapa peristiwa yang buruk sih Mas menurut saya. Ada pernah masuk waktu era Jepang juga dan pernah beberapa orang yang namanya rumah sakit itu muara ya menurut saya tempat terakhir di mana orang pasti mencari kesembuhan, tetapi tidak semua orang yang kemudian mengalami kesembuhan ini pasti ada yang meninggal dunia atau depresi atau macam-macam, sehingga residual energi yang tertampung itu juga kebanyakan negatifnya Mas Genta gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang di rumah sakit itu paling berkuasa ya itu ya. Ya ada yang di pohon depan itu kan paling berkuasa ya kalau nggak salah. yang cabang Itu kan itu. paling berkuasa, tapi si kuntilanak merah ini juga punya power sendiri ya. Iya, secara jin negatif yang paling gede ya, warnanya merah kayak itu loh Mas Genta. Ini ya. Itu, gaunnya. Tapi pertanyaan saya Om, kita apa ya sering melihat di artikel internet kayak gitu, kayak sering menampakkan diri penampakan dari kuntilanak berwarna putih. Kenapa yang berwarna merah itu tidak pernah menampakkan diri? Jarang Mas, karena kalau yang merah ini memang membutuhkan penyerapan energi negatif yang sangat tinggi. Dalam artian di situ mungkin ada kecelakaan, ada pembantaian, pembunuhan atau apa yang berkaitan dengan bau anyir darah. Kalau yang putih ini kan lebih banyak kan eksistensi dan usianya lebih muda. Dan yang warna merah ini selain usianya lebih tua dia juga memiliki power, jadi tertentu gitu. Dan penampakannya nggak kayak hanya suara, kelebatan atau apa, sosok benar-benar wujud gitu, dalam arti solid. Orang melihat kemudian tidak melihatnya itu secara bayangan atau dengan mata batin, tapi dengan mata lahir. Tetapi beberapa orang yang setelah melihatnya ini kemudian Mas kayak ini ya mengalami sakit keras bahkan bisa meninggal. Kejadiannya kayak yang salah satu acara di TV Ya, di bawah tanah itu ya. di bawah tanah yang di gedung tua yang ada di Kota Semarang. Nanti untuk gedung ini akan kita bahas insya Allah pada bulan Agustus waktu peringatan sejarah kereta api pertama di Tanah Jawa. Tapi kita bahas pakai obrolan santai aja ya. Ya, setuju. Ya. Karena kita terkendala izin kalau mau ke lokasi gitu. Saya masih mau stay di topik ini. Iya. Tentang kuntilanak tadi, kuntilanak putih itu kan biasanya dia menampakkan dirinya dengan cekikian, ketawa sendiri, nangis sendiri. Kalau yang merah ini kalau andai dia menampakkan dirinya itu dia akan seperti apa? Biasanya dengan ini Mas, aroma Mas. Aroma bau darah biasanya. Dan sosok ini memang jarang kayak mengeluarkan suara gitu ya. Bau darah dan biasanya angin, ada angin besar gitu. Dan baunya itu kalau ini sama, jadi kalau kuntilanak putih ya, suaranya itu dekat, terdengar dekat, posisinya jauh. Suaranya terdengar jauh, berarti posisinya dekat. Kalau kuntilanak merahnya kebalikan. Jadi dekat ya dekat. dekat ya dekat. Dan ini Mas, kayak dulu kan rasain tuh waktu di Cipanas juga. Waktu dengar suara atau bau itu kan dekat banget itu sampai telinga. Dan juga diiringi dengan bau aroma darah Mas. Dan darahnya itu kadang dia nggak amis banget, nggak anyut banget, ada kayak bumbu-bumbu ini ya, bau maaf ya, kayak bau bangkai gitu modelnya. Tapi andai dia berkomunikasi, dia mengeluarkan suara, itu suaranya nggak akan tertangkap itu seperti apa? Ini penasaran, nggak pernah melihat kuntilanak merah sebenarnya. Iya, suaranya kayak ini Mas, anak ini apa tuh itu? Anak ayam. Kan sering lihat ini nggak ayam yang warna-warni itu. Dan suaranya kik gitu. Jadi biasanya kuntilanak itu diawali dari suara anak ayam dulu suaranya. Untuk komunikasi ya, dalam artian yang terdengar kuping lahir gitu. Tapi kalau batin sama sih Mas, kayak kita ngobrol gini, cuman suaranya itu beda cekikannya sama kuntilanak putih. Kalau ini kayak ayam Mas suaranya. Terus terbang kuku gitu, nanti berubah menjadi sosok itu gitu. Menarik sih. Karena aku dulu pernah lihat ini ayam di salah satu pabrik gula yang ada di Solo ya, sekarang sudah direnovasi. Waktu itu kita terjebak di salah satu bangunan tua, dengar suara anak ayam gitu. Saya ngelihat, teman saya juga ngelihat kayak anak ayam yang di pasar tuh loh Mas, yang warnanya merah, pating terbi, gitu. Terus mau kita ambil kan, kok ini ada anak ayam lucu gitu, anak ayam warna-warni. Ternyata dia terbang berubah jadi perempuan Mas, terus hilang gitu. Yang ngarani pitik abang hijau gitu. Tapi pas terbang itu medeni nggak? Serem Mas, ininya kan taringnya panjang Mas. Terus
kayak ada sayapnya gitu, maksudnya tangannya itu berubah kayak sayap. Ini kan Saya rusak gitu ya. kayak masih ada bulunya itu, terus terbang gini terus pek hilang gitu. Itu baru kuntilanak merah loh teman-teman ya. Belum ratu kuntilanak. Ratu kuntilanak kalau digambarnya Mas D kan versinya cantik. Tapi kan kalau versi aslinya kita nggak tahu namanya ratu loh, ratu wanita jahat. Pasti ngeri. Iya itu ya ayam juga Mas, cuman yang bulunya hitam. Biasanya burung gagak itu pengiringnya juga. Cuman kalau di sini baunya bau darah juga, tapi campurannya itu sama bunga 7 rupa gitu. Tapi kalau ratu kuntilanak itu dia posisinya ada di mana? Tanah Jawa kah atau? Kalau di tanah Jawa ya ada. Yang dulu sempat kita bahas di jembatan yang ada di dekat Rawa Pening itu ada, di Jogja juga ada. Terus kalau seniornya nih Mas, kan kalau kayak Miss Universe itu kan ada seniornya. Ini kan Miss Kuntiverse ya. Itu biasanya nanti di kota yang ada di Kalimantan Barat. Ibu kotanya lah yang terkenal sekali di sana. Mantan gadis sambul kuntilanak. Batch berapa, angkatan berapa gitu loh ceritanya. Soalnya ini ada cerita yang di Jogja sama yang di Rawa Pening itu. Itu kan ada sopir, driver travel yang pulang sendiri malam-malam. Itu ngelihat jembatan itu pas jam 12 malam itu kok kayak sunmor gitu Mas, rame banget. Rame silar, ada yang bentuknya kayak burung merpati juga gitu. Ternyata setelah di klakson itu minggir semua dan pada terbang gitu. Mungkin waktu itu kan belum wabah pandemi juga, jadi mereka nggak social distancing gitu. Kalau sekarang nggak tahu sih. Masih pede lah ya buat nongkrong lah ya, nongkrong jembatan masih pede. Makanya kan kita tetap ingat klakson 3 kali gitu kalau lewat situ. Mungkin malu halus sekarang bingung ya Om ya, mau nakutin kok pada di rumah semua gitu kan. Iya, merekanya juga pada hilang gitu. Iya loh, tapi ya, ini analisa aku sendiri ya. Iya. Semenjak pandemi corona ini kenapa ya kayak peristiwa metafisika itu jarang terdengar. Ya ada tapi nggak serami kalau kita sedang beraktivitas normal gitu. Iya, sebenarnya kenapa demikian Mas Genta dan mungkin Sobat Javanika ya. Sebenarnya aktivitas kita di luaran itu juga berpengaruh. Karena pertama kita saat keluar ini kan memancarkan aura sebagai manusia ya boleh dibilang ya. Yang itu menjadi bahan bakar atau diserap dan pola pikir yang kita bayangkan itu jika manusia semuanya ada di rumah juga di jalan atau di tempat angker, di tempat wingit, tempat mistis itu tidak ada. Berarti kan mereka kembali ke wujud abstraknya, ke wujud yang tidak berwujud. Dalam artian kan saat misal kita ke suatu tempat kita berpikir mau bertemu sosok ini gitu, sosok pakai baju tradisional atau apa, kan kepikir nih sosok jin ini kemudian menyerupakan gitu Mas untuk menunjukkan. Dan jika kayak sekarang idol gitu ya nggak kepakai gitu. Jadi mereka memilih tempat-tempat kayak masuk ke batu, masuk ke dalam tanah, kemudian ke pohon dan macam-macam gitu Mas. Sehingga aktivitas manusia dengan energi manusia yang terbatas sekarang, mereka pun juga menyesuaikan gitu. Jadi ada laju pertumbuhan gitu, deret aritmatika lah gitu, ada lajunya gitu. Kalau manusia deret aritmatika, kalau makhluk astral itu kan deret geomatika, deret geometri gitu. Jadi bertambahnya itu berbeda gitu. Modelnya. Wah, harusnya selama corona ini kita jalan-jalan aja. Berarti yang malam-malam kita laspe waktu corona ini. Wah. Tapi emang bener ya Mas? Tapi Iya emang kan? Bener loh. Itu bisa dinotis seperti itu loh. Kalau kayak selama ini lewat jembatan, lewat pohon besar tuh kadang sepi gitu. Dan biasa aja. Biasa aja beneran ya. Ini bukan kita takabur bukan atau apa, cuman posisi ini kadang menjadi pertanyaan gitu. Deg-degannya tuh nggak sedeg-degan dulu. Ya kayak itu teman-teman. Posisi nomor 5 yang malah obrolannya kemana-mana. Nggak apa-apa. Intinya adalah rumah sakit Cipanas dan kuntilanaknya. Iya. Masih yo awakmu rene nggawa kembang sak taman, sak pikul, nggawa kembang sak truk, nggawa dupa sak apa iki? Sak pikul-pikul Banyak-banyaknya. Yen atimu kuwi gak resik. Ya ngopo rene maksudnya tujuannya lapo rene, tujuannya kayak apa gitu.